Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam ngopi, lawas kada dapat. Kali ini Akang mau berbagi video sambil baca berita, sharing dan memantau kayak pemantau. Saat ini negara kita khususnya Jawa dan Bali telah ditetapkan sebagai kawasan yang punya aturan PPKM darurat. Nah, jadi masalah yang terjadi pada saat PPKM darurat itu kita bahas mulai dari aturan yang ditetapkan pemerintah pada saat PPKM darurat hingga adanya puluhan TKA Cina masuk RI, masuk ke negara kita pada saat penetapan PPKM darurat. Artinya ini menyakiti warga negara khususnya yang tinggal di daerah yang ditetapkan sebagai wilayah PPKM darurat. Ini pendapat saya ya. Entah masyarakat senang atau tidak terserah. Artinya pada saat pemerintah membatasi keluar masuk masyarakat di lingkungan pusat kota dan lain-lain, bahkan sampai masjid saja ditutup. Tapi ini tidak berlaku untuk TKA Cina yang masuk ke RI. Tapi kita baca dulu beritanya seperti apa, terus tanggapan masyarakat seperti apa tentang adanya puluhan TKA Cina yang masuk ke negara ini. Kita baca berita dulu, tapi sebelum saya baca, nang belum subscribe dulu biar channel Akang bertambah subscribernya. Ngopi dulu sambil menikmati kopi, kita baca berita. Kada ada gawian bikin konten YouTube gaya baru, daripada ungut-ungut nonton nang kada bagus, baik baulah nang membahas. Berita pertama adalah adanya puluhan TKA Cina masuk ke RI saat PPKM darurat, ternyata kerja di proyek ini. Berita ini tayang di Detikcom pada Senin tanggal 5 Juli 2021 pukul 14 WITA. Beritanya seperti ini. Direktorat Jenderal atau Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan tujuan masuknya tenaga kerja asing asal Cina ke Indonesia, tepatnya wilayah Sulawesi Selatan. Kedatangan TKA Cina ini bikin heboh karena terjadi saat pemerintah sedang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat di Jawa Bali. Nah, jelas bikin heboh karena masyarakat saja dibatasi, bahkan sampai tempat ibadah ditutup ya. Kemarin masjid kebakar satu. Ini TKA Cina masuk. Kayak apa masyarakat gada galu. Orang Cina, khususnya kan orang Cina, kalau asing-asing aja ini kayaknya bila TKA rata-rata datang dari Cina. Ada lagi kah nang datang di lain, khususnya kan orang Indonesia banyak aja yang bisa bekerja sebagai tenaga kerja. Terus kita lanjut beritanya. Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arya Pradana Anggakara, ngaran panjang benar,
mengatakan tujuan TKA Cina tersebut datang ke Indonesia untuk membangun proyek strategis nasional smelter di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. 20 TKA tersebut merupakan calon tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka uji coba kemampuan dalam bekerja di proyek strategis nasional PT HNA Huadi Nickel Alloy, kurang lebih itulah bacaannya, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, kata Angga dalam keterangan tertulis yang dikutip oleh Detikcom Senin 5 Juli 2021. Nah, yang jadi masalah ini uji coba kadakawakah orang kita seorang, orang Indonesia seorang yang uji coba di proyek strategis tersebut. Banyak pengangguran, kau aja tenaganya kuat, undagian pengangguran. Contohnya duduk berokok, ngopi, baca berita, nonton YouTube. Kenapa harus mendatangkan tenaga kerja asing? Pasca penetapan pembatasan kegiatan masyarakat secara darurat di Jawa Bali. Coba imba-imbanya aja habis covid kah hanyar datang. Ini pas rarahatannya datangan ada sakit kepala lah. Lanjut beritanya. Angga menjelaskan bahwa sejumlah TKA tersebut sudah memasuki Indonesia sebelum masa PPKM darurat. Ada sarahnya. Padahalnya sudah lawas datang gin. Ini ampun aturan. Mereka sebelumnya menjalani karantina 14 hari di Jakarta sebelum tiba di Sulawesi. Berdasarkan pantauan di lapangan, diketahui bahwa seluruh TKA masuk ke Indonesia dan telah melalui pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 25 Juni 2021, ujarnya. Berarti lawas pada sudah masuknya. Kenapa kada dihabarakan? Takutan kalau karena saat-saat pandemi masih saja mendatangkan tenaga kerja dari luar. Orang Indonesia kada bisa begawi kira-kira. Setelah melalui masa karantina, TKA tersebut lalu mendarat di Bandara Internasional Makassar, Kabupaten Maros dengan pesawat Citylink QG 426 pada Sabtu 3 Juli 2021 pukul 20.25 WITA dari Jakarta. Ujarnya, sejauh ini total tercatat 46 TKA asal Tiongkok telah masuk Sulawesi Utara, termasuk 20 yang datang pada Sabtu tanggal 3 bulan Juli tersebut, 9 orang pada 29 Juni, 17 orang pada 1 Juli. Beritanya mantap. Coba bang, kada usah memakai tenaga luar, orang Indonesia kau wajib begawi. Solusi dan saran kayak apa? Kada ngartin dah jadinya. Orang PPKM darurat ini mendatangkan tenaga kerja dari luar. Apakah orang kita kada ada lagi nang kawannya begawi? Kan di training juga, uji coba ya kah. Nah itu kan dulu kada usah panjang-panjang membahas, sabuting berita aja dulu kita simpulkan pendapat masyarakat, khususnya yang menonton channel Akang kayak apa. Amunnya bagus, alhamdulillah. Minyak ada, doakan semoga pandemi ini cepat berlalu biar negara kita lebih maju lagi. Terima kasih. Salam sehat, salam akhlak revolusi ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sudah nonton? Jangan lupa Like, subscribe dan share ya! Halo YouTube, selamat datang kembali di channel